Silakan Pak Darwito. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati seluruh partisipan dan juga pelaksana yang fasilitasi. Ada beberapa hal yang memang harus kita pikirkan tentang bagaimana skenario penanganan COVID-19 ini. Perlu kami laporkan bahwa tadi pagi itu kami dari Pak Rektor UGM, Prof. Panut, kemudian yang difasilitasi oleh Pak Hasto, kemudian sebagai Agama, kemudian Prof. Laksono, kemudian Budekan, dan teman yang lain itu menghadap audiensi dengan Sultan. Itu skenario ini kita bicarakan bersama. Yaitu memang skenario itu ada kita bagi tiga. Salah satunya adalah skenario yang optimis, di mana terjadi penurunan insiden infeksi COVID-19 ini yang kita harapkan, yaitu akan segera kita bisa pulih. Kita cukup dengan kondisi yang kita lakukan sekarang. Artinya tanpa adanya suatu intervensi yang lebih, mungkin kita bisa cukup dengan seperti ini. Hingga, tapi tetap apapun yang terjadi, ini adalah harapan kita semua. Kemudian skenario yang kedua, yaitu skenario yang kedua, Pak Putu, artinya. Skenario yang kedua adalah skenario yang sedang, di mana ini terjadi lonjakan, tapi lonjakannya nggak begitu merepotkan. Di mana mungkin yang ada eksisten sekarang itu mungkin perlu ruangan ICU yang diperbanyak, mungkin kita 5 kalinya, dan bisa hanya menggerakkan rumah sakit pemerintah saja, terutama yang siap untuk menangani, atau rumah sakit rujukan yang siap menangani COVID-19 ini sebagai fokus, sehingga pasien itu tidak bingung. Tapi ini adalah menengah aja. Tapi kita tahu bahwa sekarang itu sudah terjadi eksodus, yaitu pasien-pasien mudik. Pasien-pasien mudik itu sekarang di medsos maupun tadi Ngarso Dalem sebagai gubernur DIY sudah mengatakan bahwa itu sudah sampai ke daerah-daerah, dan desa-desa sendiri itu mempunyai prakarsa. Ini juga baik, tapi kalau ini nanti makin lama makin banyak, apalagi nanti menjelang hari Lebaran, itu biasanya baik di lockdown maupun di tidak, itu dia akan berusaha untuk pulang ke daerah. Dan sekarang kalau itu memang terjadi, maka saya memperkirakan itu prediksinya akan terjadi suatu eskalasi yang sangat cepat dan tinggi. Karena dari daerah merah, terutama di Jakarta, dengan adanya eksodus, dengan mudik, begitu cepatnya. Nah ini kita nggak tahu bagaimana selanjutnya. Ini yang perlu kita pikirkan sekarang. Masyarakat mungkin karena ketidaktahuannya, dia tidak mematuhi tentang bagaimana kebijakan harus mengenai social distancing, physical distancing. Ini memang perlu pemahaman. Hingga di sini nanti perlu, artinya kalau memang sudah terlanjur artinya terlanjur masyarakat ini sudah ke daerah, maka di desa-desa tersebut perlu pendampingan. Artinya tenaga-tenaga yang memang terdidik, terlatih, dokter atau perawat yang mendampinginya, bagaimana seharusnya dia untuk berpartisipasi untuk mencegah terjadinya penyebaran ini. Karena kalau tanpa adanya social distancing, bagaimana tentang kebersihannya, bagaimana pola hidup sehat, cuci tangan dan yang lain, ini adalah masyarakat kadang-kadang masih perlu bimbingan. Nah, ini perlu adanya suatu relawan-relawan yang nanti diturunkan ke daerah-daerah. Artinya bisa dokter, bisa koas, bisa siapapun yang mempunyai kepedulian terhadap ini, bisa relawan. Ini adalah yang penting, karena hanya dengan pola kebijakan ini masyarakat tahu, dia tahu akan dirinya sendiri dan dia berpartisipasi. Kemudian kedisiplinan ini Ngarso Dalem tadi sudah bilang bahwa sudah melibatkan polisi, sudah melibatkan tentara dengan adanya
Babin Kaptipnas, Babinsa ini sudah dilibatkan. Ya alhamdulillah DIY sudah mulai berbenah dan sudah memperkirakan ini. Tapi masyarakat ini perlu dipendisiplinan. Apakah nanti dengan sebagai adanya suatu pengetatan aturan mungkin apapun yang dilakukan oleh tenaga keamanan itu mesti harus kita siapkan karena polisi akan mengawal, kemudian tentara dan yang lain atau mungkin Satpol PP yang mengawal sehingga masyarakat tidak jadi suatu kerumunan. Kami harapkan seperti itu. Dan apakah pemerintah tidak tegas? Saya pikir ini adalah perlu harus kita pikirkan bahwa ketegasan bukan arti kekerasan, tapi tegas adalah menindak bagaimana orang-orang yang memang sudah OPD dia ya juga mau melakukan suatu isolasi diri secara mandiri. Kalau memang dia tidak mau, maka di situ adalah diterapkan suatu perundangan yang berlaku, undang-undang karantina misalnya. Tapi perlu diketahui juga bahwa bagaimana sih pemerintah dengan profesi kesehatan ini mesti harus sinergi. Yaitu kesinergian dari pemerintah dengan tenaga-tenaga kesehatan yang baik itu sudah lulus maupun yang belum, dokter, perawat dan yang lain. Itu bagaimana sama-sama untuk melakukan suatu percepatan supaya masyarakat dengan kesadaran diri sendiri dengan bagaimana dia pola hidup sehat dengan kemudian salah satunya adalah dikembangkan adanya self assessment yang dikembangkan oleh teman-teman dari IT baik UGM maupun MedUp itu sudah bisa apakah dia termasuk hal yang rentan misalnya seperti itu. Dan kita juga kita tahu bahwa adanya suatu kelompok rentan ini adalah lansia dan penyakit-penyakit komorbid DM atau yang lain itu mesti harus kita lindungi. Nah ini perlu kesadaran bersama. Kadang-kadang bagaimana seorang anak harus berkunjung ke orang tuanya itu seolah-olah ini adalah suatu bakti kepada anak pada ibu atau orang tua. Tapi justru kalau orang tuanya sudah lansia ini justru akan membawa dampak atau malapetaka terjadinya suatu penyebaran virus corona ini. Mungkin skenario ketiga ini adalah perlu adanya suatu penanganan yang beberapa lini misalnya. Paling tidak kita melakukan atau memisahkan dalam hal ini 3 lini. Lini pertama adalah screening. Screening itu masyarakat yang memang dari daerah. Ini saya khawatir kalau di daerah-daerah yang sudah merah dari Jakarta mau ke Jogja atau mau ke Solo, mau ke Semarang atau mau ke tempat yang lain. Itu mestinya itu sebelumnya harus dilakukan pendataan dan juga harus dites. Paling tidak ada suatu anamnesis, kemudian ada identitas, kemudian bagaimana seharusnya dia bertindak. Artinya kalau dia memang sudah dilakukan screening, apabila memang dia itu sudah betul-betul OPD atau mungkin gejala-gejala ini juga sudah kita lakukan edukasi. Sehingga nanti masyarakat yang bisa dari terminal, kemudian dari stasiun atau dari bandara, itu ada suatu rumah sakit yang lapangan, yang simpel aja, rumah sakit lapangan yang hanya fungsinya untuk screening. Sehingga screening itu akan memisahkan yang boleh pulang, yang harus dirawat, atau yang diisolasi, atau yang memang ini adalah sudah menunjukkan misalnya sudah panas 38. Nah, kemudian ada gejala batuk. Maka ini adalah semuanya kita lakukan bagaimana di swab dilakukan. Dan kemudian berikutnya, kalau misalnya dia sudah diisi dan yang lain, akan kita lacak. Di sana juga akan dilacak bagaimana harus mengisolasi diri. Atau kita tentukan kita dirawat ada suatu lini kedua rumah sakit yang memang hanya merawat sebagai untuk karantina. Artinya rawat karantina ini sesuai dengan SOP perawatan COVID ini dan juga harus mempersiapkan rumah sakit yang memang khusus pasien-pasien yang memang butuh perawatan yang butuh ventilator misalnya. Sehingga ada tiga sub. Sub pertama adalah untuk yang pasien-pasien yang memang harus di screening dan kemudian kita pisahkan yang memang sudah ada gejala kita masukkan ke dalam rumah sakit lini kedua dan terakhir adalah lini ketiga adalah rumah sakit yang memang melakukan perawatan yang butuh ICU dan perawatan yang memang sudah disepakati bersama yaitu
tentang penanganan rujukan akhir. Yaitu misalnya kalau di DIY, misalnya apakah itu Sarjito sebagai tingkat terakhir, kemudian yang kedua adalah rumah sakit tadi Ngada Dalem atau Sultan sebagai gubernur sudah mempersiapkan kemungkinan rumah sakit dipilih adalah rumah sakit Wates di bandara dan di bandara, dan juga akan ini masih digodok, tapi ini masih diharapkan nanti dari teman-teman KKMA dan juga dari UGM ini membantu bagaimana melakukan suatu hal yang terbaik buat Yogyakarta. Dan mungkin itu bisa ditiru dengan daerah-daerah lain. Artinya ada 3 suatu rumah sakit lapangan, rumah sakit yang hanya khusus untuk karantina, dan satu lagi dari rumah sakit yang khusus untuk pasien-pasien dengan severity yang tinggi atau yang berat. Mungkin gitu aja. Masih. Ya, terima kasih Pak Darwito. Jadi untuk apa namanya yang perlu dilakukan menghadapi berbagai skenario ini tadi Pak Darwito sudah menjelaskan cukup detail. Lalu kemudian dari sisi perspektif rumah sakit, perencanaan rumah sakit pada masa darurat ini bisa menghasilkan hospital disaster plan. Tadi pagi sudah dibahas ya dalam sebuah workshop yang bersama Bu Bella dan Pak Hendro. Dan mungkin Pak Hendro nanti juga akan membahas di sini dari aspek leadership-nya itu bagaimana. Kemudian, maaf, ini yang saya sempat sampaikan tadi, dari sisi rumah sakit juga untuk menghadapi lonjakan ini perlu ada bagaimana dari aspek fasilitasnya, logistiknya, manajemen SDM-nya, serta dari aspek pembiayaannya. Nah, kemudian juga perlu dipikirkan bagaimana mengaktifkan sistem komando bencana di sebuah wilayah. Kalau misalnya ini nanti sudah ditetapkan sebagai bencana, kayaknya sudah ya. Jadi nanti ini yang dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hendro. Barangkali Pak Hendro bisa melanjutkan, Pak, silakan.